Perkenalkan, nama saya Anita Ardiana. Nama saya Dava Fairuz Salsabila. Saya Fajrin Eka Pratiwi. Perkenalkan, nama saya Helda Septi Kurnia. Perkenalkan, saya Leni Dewiyanti. Pertama, saya akan menjelaskan teori REBT dikembangkan oleh Albert Ellis pertama kalinya pada tahun 1955 yang mulanya dikenal sebagai terapi rasional, lalu ia mengubahnya menjadi rasional emotif terapi atau yang disingkat RET. Pada 1953, Ellis mengubah nama rasional emotif terapi menjadi rasional emotif behavior terapi. Rasionalis ini memiliki maksud kognisi yang efektif dalam membantu diri daripada kognisi yang sekedar valid secara empiris maupun logis. Rasional emotif behavior terapi atau yang singkat REBT adalah sistem psikoterapi yang mengajari individu bagaimana sistem keyakinannya menentukan yang dirasakan oleh dilakukannya pada berbagai peristiwa kehidupan. Manusia lahir dengan potensi untuk berpikir secara rasional dan tidak rasional. Individu memiliki potensi yang unik untuk berpikir rasional dan irasional. Pikiran irasional berasal dari proses belajar yang irasional yang didapat dari orang tua dan budayanya. Manusia adalah makhluk verbal dan berpikir melalui simbol dan bahasa. Gangguan emosional yang disebabkan oleh verbalisasi diri atau biasa disebut self-verbalizing yang terus-menerus dan persepsi serta sikap terhadap kejadian merupakan akar permasalahan. Landasan filosofi terapi rasional emotif behavior tentang manusia tergambar dalam quotation dari Epictetus yang dikutip oleh Ellis, yaitu manusia terganggu bukan karena sesuatu tapi karena pandangan tentang sesuatu. Manusia dipandang memiliki 3 tujuan fundamental, yaitu yang pertama untuk bertahan hidup atau to survive, dan yang kedua untuk bebas dari kesakitan atau be relatively free from pain, dan yang ketiga adalah untuk mencapai kepuasan atau be reasonably satisfied or content. Menggabung terbaik College tahun 2002. Ellis mengusulkan 3 hipotesis yang fundamental dalam makalah berjudul Psikoterapi Rasional. Yang pertama adalah pikiran dan emosi saling berkaitan erat. Dan yang kedua, pikiran dan emosi saling berkaitan, sehingga biasanya keduanya saling menyertai satu sama lain. Dan hal-hal tertentu pada dasarnya sama, sehingga pikiran seseorang menjadi emosinya dan emosinya menjadi pikirannya. Dan yang ketiga, pikiran dan emosi cenderung membentuk self-talk atau kalimat-kalimat yang diinternalisasikan untuk semua maksud praktis. Kalimat yang selalu dikatakan orang kepada dirinya akan menjadi pikiran dan emosinya. Selanjutnya, ada teknik-teknik dari REBT. Yang pertama, ada teknik-teknik kognitif. Yang kedua, ada teknik-teknik emotif. Teknik-teknik emotif di dalamnya ada 3 teknik lagi. Yang pertama ada teknik sosiodrama, yang kedua ada teknik self-modeling, dan yang ketiga ada teknik assertive training. Dan yang ketiga ada teknik assertive training. Di dalam teknik assertive training ada 3 teknik lagi. Teknik yang pertama adalah teknik reinforcement, dan yang kedua ada teknik social modeling atau pemodelan sosial, dan yang ketiga ada teknik Cleve model. Contoh kasus dari REBT atau Rational Emotive Behavior Therapy yaitu dapat membantu siswa dalam membangun perilaku etis. REBT bahwa pendekatan ini telah merancang dan menekankan interaksi berpikir rasional, perasaan, dan tingkah laku efektif dan positif. Kaitannya dengan perilaku etis, yakni pergaulan remaja terjadi karena adanya konsep irasional dalam diri individu yang semestinya mampu dihilangkan dengan cara mengarahkan individu agar mengelola emosi yang sehat, sehingga perilaku tidak etis dapat ditanggulangi. Pendekatan RET yang dikembangkan oleh Albert Ellis 1986 mempunyai kelebihan sebagai berikut. Yang ke-1, rasional emotif menawarkan dimensi kognitif dan menentang klien untuk meneliti rasionalitas dari keputusan yang telah diambil serta nilai yang klien anut. Yang kedua,
Rasional emotif terapi memberikan penekanan untuk mengaktifkan pemahaman yang didapat oleh klien, sehingga klien akan langsung mampu mempraktekkan perilaku baru mereka. Yang ketiga, rasional emotif menekankan pada praktek terapeutik yang komprehensif dan elektik. Yang keempat, rasional emotif mengajarkan klien cara-cara mereka bisa melakukan terapi sendiri tanpa intervensi langsung dari terapis. Di sisi lain, penerapan RET pun memiliki kekurangan. Menurut Ellis 1986, kekurangannya sebagai berikut. Yang ke-1, rasional emotif tidak menekankan kepada masa lalu, sehingga dalam proses terapeutik ada hal-hal yang tidak diperhatikan. Yang kedua, rasional emotif kurang melakukan pembangunan hubungan antara klien dan terapis, sehingga klien mudah diintimidasi oleh konfrontasi cepat terapis. Yang ketiga, klien dengan mudahnya terbius dengan kekuatan dan wewenang terapis, dengan menerima pandangan terapis tanpa benar-benar menantangnya atau menginternalisasi ide-ide yang baru. Yang keempat, kurang memperhatikan faktor ketidaksadaran dan pertahanan ego.